Oke, langsung kita lihat videonya. Oke. Langsung kita lihat videonya Indomie yang isinya kali ini bukan nasi. Wah, Lihatin dia. Nah, cek di luar. cek di luar. Check it out. Ocha tahu kalau Yovie Nuno ada yang judul lagunya Burhan. Burung hantu. Tidak, Burhan. Ya, dia untukku, Burhan untukmu. Karena yang edit dia juga. Pemirsa, ring light-nya jatuh. Ring light-nya jatuh, pemirsa. Ring light-nya is falling down. Selamat datang di Gadget nongkrong hihihi nggak ya? Nggak ya? Tidak, karena ini lebih serius ya. Karena orang juga kayak nggak nonton yang pertama. Buat apa? Kita continuity. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan dong. Oh jangan. Salam-salam dulu Oh dong. iya salah. Buru-buru sekali. Oh ini kok serius nih? Serius saya. Oh ini serius. Selamat datang. Selamat datang. Gazette on the screen. Gazette on the screen. Bersama saya, Bono si gulung-gulung. Aduh, gue belum nemu yang lucu. Dan saya Ocha Penyok. Waduh, gue pikir Ocha dingin sushi teh. Ya, Waduh, bukan ya. belum masuk tuh brand kayaknya. Belum, nggak usah bayar. Sushi teh, sushi apa lagi sih? Sushi ye, sushi mentai. Apa lagi ya? Aduh, udah lah ya. Gak usah ya. Oke. Kali ini, Ocha apa kabar? Saya baik-baik saja pastinya. Iya. Gimana kemarin pas hujan-hujan? Hujan-hujan, Basah dong. becek deh. Aduh. Saya dengar-dengar Ocha ini baru saja mengalami kecelakaan ya. Itu ya sangat tidak menyenangkan sekali Sudah terjadi. dinikahi belum? Apa? Kecelakaan. Wow. Aduh, kebetulan karena saya tidak mengalaminya, jadi saya tidak begitu relate. Itu memang sering terjadi di ibu-ibu kota besar. Oh, Iya. ibu-ibu kota besar. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu di kota besar. Gimana memang ibu-ibu di kota besar? Gue gak tahan. Oke, iya di kota-kota besar, ibu kota besar. Oh, Iya. saya masih gak ngerti lagi. Ya sudah. Hari ini kita akan ngapain? Hari ini kita akan membaca berita dengan lebih serius, pastinya. Kemudian Berita dari mana? berita dari Gazette. Gazette. Iya, Instagramnya apa? Gazette.id. Gazette tadi. Iya. Gazette ada di sini. Iya. Ntar diedit. Iya. Ada di sini. Itu dia. Nanti Ada kita- di sini. Di sana. Mampus yang edit. Banyak Ada dong. di sini. Kerjaan saya banyak. Iya. Karena yang edit dia juga. Berita pertama yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ocha. Saya kembali. Langsung saja di berita pertama. Berita pertama dari Gazette.id. Tiba-tiba ada bungkus nasi di Indomie viral di media sosial. Kemasan mie goreng Indomie lengkap dengan paket nasi. Foto viral itu diupload oleh Adrianka Anka di Instagramnya @13. Sial ya. Kenapa sih ya? 13. Oh iya, belakang. bener. Tapi itu mungkin angka keberuntungan dia. Oke. Bisa jadi. Anda tahu kenapa angka 13 itu dibilang sial? Karena sejarah? Bukan. Karena Anda nggak punya ya lucunya, jawaban itu nggak punya. Ya? Jadi harus saya terus ya. Kirain bapak yang lebar, bapak yang mainin punchline-nya. Oke, jadi 13 itu diambil dari Feng Shuian Cina. Feng Shuian Cina. Jadi sebenarnya kalau di Cina angka 4 itu sial. Benar. Gitu. Jadi dalam budaya Cina, budaya Feng Shui, correct me if I'm wrong. Correct me. Jadi Cemiu. angka 4 itu Betul. correct me if I'm wrong. Benar, cemiu. Itu angka 4 itu sial. Iya. Lalu apa hubungannya dengan Indomie yang ada nasinya? Karena yang upload angka 13. Ya betul. Mungkin pas lagi dia upload ada nasinya, itu kesialan dia. Tapi dia beruntung mendapatkan nasi. Kenapa? Karena iya, makanya harusnya beruntung dapatnya nasi. Emang yang tidak beruntung dapatnya apa? Dapatnya, nah mau tahu apa? Kita punya videonya. Wah cepet ya. Gak lama-lama kita. Saya pikir lama gitu.
ngebahas dulu. Selamat. Nah. By the way, Bapak Ocha, Iya, gimana? makanan apa sih kira-kira yang sekiranya lumayan aneh ketika pakai nasi, tapi pernah Bapak Ocha makan? Mangga. Mangga pakai nasi, itu mango sticky rice. Wah, Mango sticky rice kan kentan ya. Dia nasi. Oh, enggak, itu biar lucu aja. Gini Oh. sebenarnya. kurang lagi. Maaf. Nah, gimana? Martabak telur. Martabak telur pakai nasi. Iya. Menurut Bapak Ocha itu tidak wajar dan tidak lazim. Tidak lazim. Karena Biasanya orang makan martabak telur ya hanya martabak telur aja. Nggak pakai nasi. Menarik. Iya. Nggak nanya saya ya. Oh iya. Saya siap jawab loh. Ya, Bapak Bono, Iya. menurut Bapak Bono apa yang menjadi sebuah makanan itu aneh yang pakai nasi yang pernah Bapak lakukan? Saya tidak tahu ini aneh atau tidak ya. Oke. Saya pernah 2 kali. Iya, 2 kali. Yang pertama itu pakai somai. Coba. Somai dengan nasi. Karena menurut saya sambal kacang itu enak kalau pakai nasi. Cakep. Yang Lalu yang kedua rujak. Saya pernah makan rujak. Rujaknya tuh rujak yang ulek, rujak yang campur. Lalu saya pakai nasi. Entah kenapa itu enak, tapi saya tidak ingin mengulanginya lagi ya. itu waktu kecil. Sudah kuliah. Jadi di suatu hari yang indah saya sama teman-teman saya beli gado-gado. Lalu lucu banget, sumpah. di tukang gado-gado itu ada rujak. Saya memilih, baiklah Bu, rujak. Nasinya dibungkus. Dan saya makan. Dan saya menyesal. Dan itu aneh. Sekarang Bapak melihat itu aneh. Ya, dan makanya saya tidak pernah coba lagi. Terkait Indomie pakai nasi ini katanya ada bukti otentik dalam bentuk video. Dalam bentuk ya baru masuk nih. Wah. Seperti itu ternyata Pak Bimo. Jadi Bapak Ocha kira-kira punya videonya? Saya punya untuk video ditayangkan? justru yang di Indomie itu isinya bukan nasi. Wah, apa tuh? Nah, kita lihat ini videonya. Wah, ini tidak bahaya kan? Saya udah bawa brand loh. Saya takut loh. Enggak. Nanti kalau ininya pas syuting Indominya dibalik. Jadi Ondimo. Itu maksudnya bungkusnya tahu. dibalik. Oh, bungkusnya dibalik. Saya pikir namanya Indomie. Imod nih. Anjing. Oh, ya. Ini saya ngereceh apa emang lucu ya, Pak ya? Tidak, saya hanya modal tampang. Oh, iya, Pak. Itu tidak lucu. Oke, langsung kita lihat videonya. Oke. Langsung kita lihat videonya Indomie yang isinya kali ini bukan nasi. Wah, Lihatin dia. Nah, cek di luar. cek di luar. Check it out. Semoga gue juga dapat nasi nih dalam Indomie. Kita lihat, oh dapat Indomie. Apalagi nih? Wih, gue dapat telur, asik banget. Ya alhamdulillah, gue dapat saus guys. Buset nih, lumayan banget dah ya saus nih. Coba nih, susah banget nih gue dapat apa lagi nih ya. Aduh mana? Iya ampunilah, gue dapat Indomie dalam Indomie. Apa kagak keren ini namanya Indomieception? Ya ampun, kenyang dah. Nah tapi kalau ngomongin angka tadi, kalau gue taunya kan tadi yang upload angka 13. Gue taunya itu sebenarnya yang kalau jadi bahan omongan yang serem itu sebenarnya 911. Kenapa itu? Karena angka 911 dari 9 langsung ke 11. Dia melompati 10 di mana dipercaya angka 10 itu angka ketuhanan, sempurna. Paling tinggi dari 0 sampai 10. Nah, katanya itu kayak melangkahi Tuhan. Dari 9 ke 11, nah manusia melangkahi Tuhan. Terus habis itu ini gua cuma dari info yang pastinya tidak bisa dipercaya ya, karena hanya omongan-omongan tongkrongan. Dari TikTok kah? Di TikTok. Bukan. Dari omongan-omongan tongkrongan. Jadi dia kayak melangkahi Tuhan, jadi kayaknya apa sih namanya tuh? Bukan propaganda apa? Konspirasi katanya begitu. Jadi kalau kita ada kesusahan, lapornya ke manusia, bukan kita menghadap dan berserah kepada Tuhan. Seperti Manusia itu. ada-ada saja. Manusia ada. Sungguh tidak penting. Tunggu sebentar. Sebelum kita lanjut sampai habis, ini capek gak sih Bapak ngomong kayak gini? Enggak ya? Enggak. Lagi mood aja. Lagi mood, oke. Saya ngomong biasa aja lah ya. Langsung, mau lanjut berita selanjutnya? Mau berita kedua saya? Langsung dari Gazet. Masih dari gazette.id. Silakan dia. di follow. KPI-nya masih jauh. Tolong ya. Link, akunnya ada di sini. Itu dia. Mampus ngedit lagi. Berita kedua.
Lisa Blackpink foto bareng Neymar Junior. Lisa Blackpink bikin geger sosial media gara-gara foto bareng striker klub bola Prancis PSG Paris Saint-Germain, Neymar Junior. Mereka ketemu di Paris di acara amal yang diselenggarakan oleh ibu negara Prancis, yaitu Ibu Macron. Kalau kayak gini, kira-kira siapa yang hoki? Lisa Blackpink atau Lisa Rumbewas? Menurut Bapak Ocha gimana? Emang susah Pak, ngomong bahasa Perancis tuh kan dia ada yang nggak ada G-nya dibaca song, mangkong, apa gitu-gitu Pak. Emang susah Jadi ini banget. bacanya Macron. Mungkin. Coba kita tanya bukan Wikipedia, Google Translate. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Gongong Serangsang, ini dia. Nih. Brigitte Macron. Brigitte Macron. Nah, Niat. katanya gitu Oh, jadi Lisa Blackpink bertemu dengan Neymar. di Prancis. Kira-kira siapa gocek siapa ya? Iya, itu dia. Kalau menurut Bapak? Menurut saya sih, saya tidak suka sebenarnya sama Lisa Blackpink. Kenapa? Kan dia cantik. Cantik itu kan Disepakati masyarakat cantik. masyarakat yang mana ini? Masyarakat Indonesia? Dia orang Korea. Oh iya. Dia orang Thailand. Nah, kalau dia nggak cantik, dia nggak jadi girl band, Pak. Enggak juga. Nggak juga. Enggak juga. Kenapa ya? Tapi kalau menurut saya mungkin ini Kalau semua orang cantik dan kalau dia cantik masuk girl band, berarti semua perempuan itu girl band dong. karena semua wanita cantik. Iya, begitu dong logikanya. Ini masuk brand apa ya semua perempuan? Cantik. Daf. Iya benar. Tapi dari foto kedua orang ini seperti bisa kita lihat Coba. kira-kira Siapa ketika gocek-gocek? mereka upload ya, nge-post. Kira-kira siapa yang followersnya bertambah banyak ya? Pastinya Lisa. Hmm. Tapi Neymar juga. Iya, Tapi ada Neymar. kalau misalnya Annabelle lu deh, Annalisa Gembel. Iya. Sebenarnya siapa yang gocek siapa itu tadi menarik tuh sebenarnya. Kalau menurut saya ya, Iya. melihat yang sudah-sudah ya, Benar. tabiat orang Brazil ya, suka sekali berpesta, Benar. memadu kasih dengan perempuan-perempuan. Iya. Kalau kita ingat dulu ada Ronaldinho, Iya. ada Ronaldo, ada siapa lagi ya? Kalau kakak enggak, Kakak enggak. karena dia dekat sama Bunda Ivet. Jadi masih bisa dalam naungan orang tua. Mungkin Menurut saya Neymar yang akan menggocek. bukan kakak. Kira-kira dapat nggak? Bukan dapat. Kira-kira abis foto mereka kemana ya? Maksudnya dapat ininya kan? Dapat Nomor HP. Nomor HP. Kira-kira mereka WhatsAppan atau Telegram ya? Mungkin Telegram Telegram. biar aman. Oh benar. Biar aman. Apakah habis itu mereka akan sharing grup? Atau sharing foto? Tapi harus bayar Iya. kalau mau premium. Itu yang saya tahu dari Ocha. Ya, gua dilempar. Ya, pokoknya dari sini kita berharap kira-kira semoga Lisa Blackpink dan Neymar Junior ini Semakin sukses. dan menghasilkan Lisa Neymar Junior. Lisa Neymar Junior. Tapi emang bakalan kira-kira mereka nikah? Enggak harus nikah dong. Enggak harus nikah. Begitu kan enggak harus menikah. Maksudnya berkenalan kan tidak harus menikah. Kan nggak harus Itu nikah. ya. Yang udah-udah kan begitu emang ya. Siapa tuh akan ada kolaborasi Benar. Blackpink bersama Neymar. Kolaborasinya kayaknya lebih ke personal gak sih? Mungkin habis itu akan ada one on one. Nah, kan. Men kayak gocek-gocek kan. Nah. Tahu-tahu gol. Nah, kan. Nanti Nanti si Lisa Blackpink gitu. Kita direkam. Oke, Masuk ke berita ketiga Bapak Ocha. masuk berita ketiga. Kita ada berapa berita hari ini? Kita ada 8 berita. 8 berita. Iya. Wah, lumayan banyak ya. Iya. Oke, berita yang ketiga. Di Massachusetts, Amerika Serikat. Gimana coba bacanya ulang? Di Massachusetts. Wah, silakan lanjutkan. Kayaknya gitu ya. Kayaknya. Kayaknya yang saya nonton di Netflix. Di Massachusetts, Amerika Serikat,
ada RUU yang diizinkan narapidana donor organ buat kurangi masa hukuman. Nah, hukumannya bisa berkurang 60 hari sampai 1 tahun tergantung dari organ yang didonorkan. Demikian berita dari Gazette. Saya nggak dengar lagi tadi. Pokoknya intinya apa? Distract saya. Intinya kalau misalnya lu donorin organ lu, lu narapidana nih, lu donorin organ lu. Nah, dari dedikasi yang lu lakukan itu dengan mendonorkan darah donorkan organ, lu bisa dapat keringanan masa penjara lu. Misalnya lu divonis waktu pertama kali itu 10 tahun karena lu mendonorkan jantung. Jadi lu penjaranya dikurangin 9 tahun. Tunggu, boleh saya potong? Kalau jantung didonorkan, Iya, bener kan? dia nggak perlu menyelesaikan masa hukuman. Dia sudah meninggal. Dia sudah keluar dari penjara pas Betul. dari 10 tahun. Jadi dia udah di luar penjara. Di luar nalar ya ceritanya ya. Dia sudah dimakamkan tentunya di luar penjara. Betul. Oh, Jadi iya dong. organ itu apa sih contohnya? Organ penting. Iya, misalnya apakah ginjal, Mata, mata. terus paru-paru sebelah. Jadi didonorkan lalu dikirim atau gimana? Atau kira-kira prosesinya apakah Pak, saya mau donor organ saya. Mungkin Tapi Yamaha mereknya gitu. tahun berapa gitu kan? Betul. Komplit apa Tootsnya bodong? masih bagus. Dipencet-pencet. Iya. Tuh paru-paru saya Kadang masih bagus. ada settingan yang suara pistol. Tung, 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 tung. Ada loh. Ada. Dulu di kondangan di rumah saya ada kayak gitu. Ada Om organ suara, itu om beda. suara pistol om. Tuh, 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 tuh. Beda. Beda ya? Beda, itu organnya bukan organ manusia. Saya pikir karena penjaranya butuh hiburan. Oh iya Mau benar. ada organ tunggal. Bukan ya? beda. Bukan. Baik. Bukan itu organ tunggal. Baiklah. Jadi mungkin ya dibuka pendaftaran kali ya. Jadi misalnya mau Kira-kira kalau misalnya donor. para sipir ini bikin pengumuman. Iya. Bikin pengumumannya seperti apa sih? Nah, Mampus loh. misalnya tentunya bahasa Inggris dong. Ini saya coba translatein ke bahasa Indonesia. Oke. Oke. Oke, pengumuman ayo guys. Cincang peng seng tu. Enggak, ini kan di Amerika. Emang di Amerika tidak ada narapidana Cina? Oh iya. Ada dong. Bisa jadi ada ya. Iya. Ya tapi gitulah. Yuk guys semuanya hari ini kalau kalian mau keluar dari penjara kalian bisa donorin organ kalian. Nah, gitu ya. Gitu kali, gue nggak tahu. Kurang menarik ya. Enggak. Anjing. Saya pikir lucu. Enggak ternyata. Ini sebenarnya sulit sekali ya menjadi pembawa acara di Gazette ini. Itu dipegang gitu mau ngegrol apa gimana? Tidak ya? Enggak. Tapi ngomong-ngomong waktu ngegrol dulu waktu SMA ngeband Saya metal ngeband, gitu. tapi ya kan? enggak Tapi enggak metal. metal. Nah, Saya tuh dulu sempat manggung nyanyi lagu Simple Plan. Simple Plan. Tapi digrolin. Enggak dong. Saya anak baik-baik. Bukan berarti yang ngegrol anak tidak anak baik-baik ya. Tapi saya tenggorokan saya masih baik-baik. Oh, Tidak serak. Aduh, kaki saya kram. Saya dulu nyanyi Simple Plan. Simple Plan. Dan akhirnya mulai suka ke arah The Strokes. Strokes Ya, ya. jadi saya suka banget band-band garage band. Ya, itu. Bapak Kalau saya ngegrol? enggak. Enggak, Bapak. Saya Bapak main musik? main musik. Apa tuh? Gitar. Gitar. Apa dulu genre-nya? Genre-nya. Waktu itu saya mainin lagu Kahitna, Keren. Club Project. Iya. Nah, itulah. Jadi cinta-cintaan. Kadang ada vokalisnya. Apa dulu nama bandnya? Nama bandnya? Nama bandnya dulu Poros. Kenapa poros? Nggak bisa nyimpen uang kah? Enggak, karena aduh jadi alay ya ini sebenarnya ya. kenapa Jadi tuh? ceritain masalah alay. Jadi singkatan Aduh. dari apa tuh? nama-nama personilnya. P, Ada yang P. Patrick. Pajar. Oh, kenapa bukan F? Harusnya Poros. Poros dong. Nggak harusnya. gak enak. Oh, nggak enak. Poros. Ini Pajar. Pajar. Kebetulan orang Sunda. Orang Cicahem. Oh, di Cicahem. Majalengka. Majalengka, Sukabumi. Terus Ocha,
R-nya Reza. Reza, bener. Wow. 20.000. Wow, Reza. O-nya lagi Oscar. Oki. Oh, Oki. S-nya Sandi. Satri. Satria saya hampir salah. Berarti benar semua tidak. Dari The Poros. Keren kan, kreatif loh 5 itu. orang. 5 orang. Nyanyi lagu Kahitna. Lagu Kahitna. Lah nyanyi lagu Yovie and the Nuno. Yovie and the Nuno. Oh, ada yang Oce tahu kalau Yovie and the Nuno ada yang judul lagunya Burhan. Burung hantu. Tidak, Burhan. Ya, dia untukku, Burhan untukmu. Bukan. Itu salah, bukan. Oh, bukannya Burhan. Bukan. Burhan, dia untuk aku gitu bukan ya? Burhan. Wah, oke, menarik ya. Menarik. Bagaimana kalau kita masuk ke berita keempat? Oke, berita keempat. Ini sudah cukup agak serius ya. Boleh. Simak baik-baik. Iya. Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo mengusulkan pemerintah buat mempertimbangkan pembukaan jalan tol untuk semua sepeda motor, bukan moge saja. Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah harus memulai mempertimbangkan pembangunan jalan untuk kendaraan roda 2 karena membayar pajak. Karena itu mereka pun memiliki hak. Gimana sih? Gimana ya? Jadi makin rame dong jalanan. Betul, Emang bayar pajak bener sih. betul. Tapi kan kendaraan roda 4, ini menurut gue ya, kendaraan roda 4 memang membayar pajak, yang bayar pajak. Semua juga bayar pajak. Iya. Dikorupsi. Oh. Nah, cuman kan Gayus nonton tenis. Rambutnya belah tengah. bisa bayar pajak, emang bener bayar pajak, cuman kan mobil bayar pajak lebih gede. Terus kalau misalnya semuanya masuk motor, tahu sendiri. Enggak Kan? sih, saya nggak setuju soal, saya berseberangan dengan Anda. Oh iya, kenapa Pak? Sebenarnya gini, bayar pajak itu bukan soal nominal besar atau kecil. Karena memang itu sudah diatur oleh perundang-undangan yang sudah ada. Oke. Jadi lebih kayak, saya belum dapat nih. Sepertinya memang ini tidak layak dilakukan karena membahayakan. Iya. Kecuali kalau memang nanti ada jalur yang khusus untuk motor di dalam jalan tol. Jalan tol. Oh iya Tentu iya. itu akan menghabiskan dana lagi yang lebih banyak dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya betul, pasti. Mungkin terinspirasi oleh Bali yang sudah Iya. ada jalan tol Bali. Iya benar. Itu pun sebenarnya agak bahaya ya karena Oh, iya. anginnya kencang. Iya. Wush 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 gitu. Iya. Jadi mungkin saya lebih mungkin kalau moge masih boleh. Masuk tol. Betul, karena kan secara CC besar. Iya. Tinggal kita lihat nanti ketika moge serempet-serempetan dengan Pajero, kira-kira siapa yang akan menang dan mengeluarkan pistol. Ini Pajero-nya yang bersurat tapi Pak. Saya emang nggak peduli. Banyak Saya soal. nggak punya Pajero soalnya. Mogenya harusnya yang bersurat. Oh pasti, Bapak kenapa ngomong Pajero bersurat tadi? Oh iya salah Iya, maksudnya. mogenya bersurat itu harus. Harus kan. Harus. Soalnya kan juga Ada yang beli bodong memang ya. Oh banyak. Banyak lah yang bodong-bodong gitu ya, hanya untuk ngeramein di rumah aja. Iya. Sama bawa ke tongkrongan. Iya. Sepertinya memang kalau mau beli moge, Iya. itu bukan hanya beli motor Pak, Apa tuh? beli ego Oh iya. dan beli gengsi. Nah. Padahal mah naik beat juga nyampe. Iya, jalan kaki juga nyampe. Betul. Smash, segisi tirit. Iya, belum masuk. Iya, harusnya moge yang bersurat lah. Betul. Ya harusnya. Mobilnya juga bersurat. Enggak harus moge, semua. pun. Semua. Mobil, motor, sepeda belum ya? Belum. Iya. Padahal dulu pengen tuh. Seharusnya ya. Iya, Karena itu adalah sebagian dari kendaraan. Iya. Belum dibikin pajak tuh buat masuk. Betul. Karena dulu rame sepeda. Betul. Tapi memang menurut saya di Indonesia ya banyak hal-hal yang memang belum siap untuk diterapkan ketika kita melihat referensi dari negara luar Oke. gitu. Ya seperti moge ini kan di Amerika sudah boleh masuk tol gitu. Cuma ya seperti kalau di sini belum siap. Karena pola pikir manusianya? Mungkin karena kan orang kita tuh sering banget ya mengangkat kesenjangan sosial itu jadi topik yang bisa membuat orang kasihan sama mereka. Bener, kesenjangan sosial. terus. Saya sih juga nggak mampu beli moge. Motor saya masih beat Belum turbo. mampu.
Saya kalaupun mampu saya nggak mau. Oh gitu. Iya, Karena berat. bensininnya. Enggak emang berat. Saya ngerasa saya naik NMAX aja capek. Saya naik NMAX, diboncengin, biji saya kebas. Pernah nggak Anda ngerasain gitu? Nggak pernah ya? Pernah. Iya kan? Jadi ketika turun, kok nggak ada? Gitu. Padahal masih ada. Dipegang nggak ada rasanya. Itu apakah darah nggak ke situ? Saya nggak. Kayaknya ke situ gitu. Coba. Kalian yang memang punya pengalaman yang sama, nggak usah tulis di komen. Simpan aja sendiri. Kelima. Ini artis dalam negeri. Uh, Mungkin kebanggaan kita semua beberapa orang lah ya, karena dia kita sudah semua apa beberapa orang nih Oh, iya. kalimatnya kontradiktif Oh sekali. iya, benar-benar. Kebanggaan beberapa orang di Indonesia. 13, Ya nggak tahu sih, mungkin ada juga yang nggak bangga kan. 17, 17 orang, Lebih mungkin, 18, 19 deh. 29. Pasnya berapa dah pasnya? Ya udah 300 sama kandang. Iya. Gimana? Gimana? Gua Silakan. Oke. Silakan. Nah, ini dia. Yang artis Indonesia yang udah mulai go public nih, Agnes Mo. Itu dia. Agnes Mo nongkrong bareng Bright Gimana sih bisa baca nggak sih kamu? Bright setelah Bright melakukan, saya bisa ngikutin Bapak kan. Setelah Bright melakukan fun meeting yang berjudul Dream Bright di Jakarta. Katanya sih mereka cuma temenan. Bright itu siapa? Bright itu artis dari Thailand. Oh, เขาล่ะเขาอะไรข้าในเขา Tang Pang Long Bang ตู่ Ji. เขาหรือหมูหรือไรข้าในครับเผือกสิงตู่เปิดหรือนาลายหายคือเปิดละขี้พีในไรครับ Nang bang nhìn vào nghe. ข้างตู่เปิดไหน Tao món yang đi bằng long đòn Ninh Pang làng Chính Binh Gà. ไล่ถ้าได้เลยมึงถูกคือไหนครับคือฟูหรือถึงเถอเลยฟูซึ่งส่งเปิดอะไรก็นะก็ซื้อไม้มากๆคือเลยนะครับ Cái lắm bang, pinggir dan tebing. Ada sampai. Nama. Lah nam. Nah, translatannya bisa kalian lihat nanti di bawah ini ya. Iya. Tadi kita ngaktifin fitur terbaru dari Gazette, Iya. langsung bilingual ke bahasa Thailand. คือเดมูลายคือในใครครับ Gazette ครับคือลาอันเอ็กซ์โมนิคาหรือ Bright มาในคายคือปูนอะไรนะ Bright คายอะไรครับไล่ไหนให้ไล่ครับ Tunggu. Gue juga baru belajar bahasa Thailand sih, yang ngomong tadi. Ada. Pernah nonton God Must Be Crazy? It must be crazy. Yang orang Afrika itu Iya. suka ada bunyi-bunyian kan kalau ngomong. Enggak. Oh, iya, bener. Thailand juga belum tentu ada. Iya. Ya, belum tentu ada. Nah, jadi mereka katanya temenan doang. Nah, iya memang kenapa? Soalnya kan mungkin orang Indonesia kan suka mencocok logikan. Ntar kalau deket sama siapa. Ribet ya? Iya. Ntar dijodoh-jodohin, Nah. udah nikah dipukul, dibanting. Ini JK Saragih kemarin kalah. Jakarta ke sono dia. UFC kan banting-bantingan. Enggak, ya pokoknya di final. Iya, Jadi, yang lawan India itu. iya kalah. Ya. Tidak jadi dapat kontrak UFC. Oh gitu. Mm. Waduh, padahal sebelumnya ada beritanya tuh di Gazette Ya tuh. mungkin kalau tidak dapat kontrak UFC coba KFC. Iya. Dikontrak lah JK Saragih. Dan kalau dia dapat kontrak KFC malah balapan dia. Enggak, kenapa emang? Kan balapan itu siapa yang Oh, Shang Sean Galail. Sebenarnya Sebenarnya tidak, karena kalau KFC nanti bisa bikin apa namanya apa? slogan baru. Apa tuh? JK Saragih dibanting ayamnya enak sekali. Bukan jagonya ayam ya, udah Bukan. panjang banget. Dibanting ayamnya tagline-nya. enak sekali. Ayamnya dipiting enak sekali. Itu kalau mau jadi lebih singkat dan lebih efektif tagline-nya, bawa ke Crimson. Mungkin bisa diolah sama agensi. Masuk nggak tuh? Boleh nggak? Apa diedit aja? Di sini Asik. websitenya Crimson. Crimson. Bapak Deden. Bapak Deden, naik gaji Bapak Deden. Oke, lanjut kita. Oke, lanjut. Malah kemana-mana ya. Oke, tadi Bapak Ocha sudah menyampaikan berita tentang artis Iya, Indonesia. betul. Di sini saya juga akan membicarakan tentang artis Indonesia. Oh iya? Iya. Biar mantep. Oke. Untuk cowok-cowok, Untuk tirulah Bapak ini.
Vino G. Bastian yang di Instagramnya mempunyai 4,3 million atau juta followers ini cuma follow satu orang, yaitu istrinya Marsha Timothy, bukan Marsha and the Bear. Bikin heboh guys. Banyak orang yang ngomongin hal ini di Twitter karena mereka punya pasangan yang kayak gini juga alias bucin. Tapi tahu nggak sih kalian alasan Vino cuma follow istrinya? Katanya Vino ini nggak mau ribet karena kalau dia follow orang lain bakal ada yang komen, kok gue nggak di follow juga? Hey, Mas Vino. Tadi kekat guys. Tadi kita mulai dari, hey Mas Vino. Entah kenapa ya, saya nebak ya, Mas Vino jangan-jangan punya second account ya. Ya. Yang isinya mungkin foto-foto zebra, jerapah. Mungkin Mas Vino suka Nat Geo ya, suka hal-hal yang liar gitu ya. Ubur-ubur paramecium, burung unta melahirkan ya. Mungkin ya, kalau tidak apa-apa. Gitu. Jadi di sini sepertinya gara-gara Mas Vino seperti ini, kita semua laki-laki terlihat salah di depan perempuan. Tidak semua laki-laki Nah, gitu. itu Imam Sarifin. Gue pikir lu mau nyanyi. Enggak. Lirik. Jadi kalau misalnya kita dilihat sama pasangan kita, Heeh. kok kamu follow ini? Kok kamu follow ini? Tuh kayak Vino dong, follow cuma satu gitu. Jadi harus follow dia aja dong ya. Iya, nggak bisa dijadiin benchmark dong Nggak oleh bisa para dibagi perempuan. benchmark dong, iyalah. Instagram itu kan hak prerogatif. Iya. Jadi ya terserah. Iya. Asalkan tidak berlebihan. Bener, itu kan Vino. Bener. Iya, Vino mah follow satu orang ganteng. Iya. Iya. Ya gitu dah. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya, gue bingung. Masuknya gimana? Vino mah Bingung sih. ganteng. Katanya ini ada videonya ya? Oh iya, kita punya videonya juga. Dari Mas Vino langsung? Dari Mas Vino langsung. Berarti suara agak serak-serak gitu ya? Bukan, justru ini dari kompetitornya Mas Vino. Vini? Bukan, cowok tetap. Foni? Oh, Foni cowok juga ya? Cewek ya? Vino. Vino. Siapa memang? Ada, kita punya video dari kompetitornya Mas Vino ini. Dia cuma 1 followersnya. Nah, ini lebih keren lagi followersnya. Wow. Langsung kita lihat dia followersnya berapa, Mas Vino. Bukan Mas apa Vino, sih ini? kompetitornya Mas Vino. Followernya berapa atau siapa yang di follow? Ini kan Vino followersnya followingnya Satu. Dibilang kelihatannya kan keren gitu kan, maksudnya cuma follow istrinya. Nah, ini ada yang lebih keren. Wow. Ngomongin followingnya lebih keren. Ini dia. Cek di luar. Cek di luar. Nah, itu dia. Setengah ya? Setengah. Jadi kalau following setengah mungkin orang itu di follow. Gimana ya? Follow setengah. Ini Instagram tahu nggak sih? Kalau ada orang follow, lu follow gue nggak follow tapi setengah gitu. Dia pas pencet follow nggak di tengah follownya. Kan ada follow kan kotak tuh. Dia pencetnya di samping. Nah, setengah. Itu fitur baru, lu coba dah. Ada tuh. Di setengah. Ntar kalau lu pencet kanan, itu follownya setengah. Jadi kalau katanya misalnya- sih gitu ya. Gue nggak tahu masih percaya apa enggak nih. Setengah follow. Yaudahlah, kita nggak usah dipikirin. Sambil menunggu Mas Bono bingung, kita mau baca berita selanjutnya. Ini berita Yang ketujuh ya? Yang ketujuh, berita selanjutnya. Nah, mungkin Mas Bono bisa ngeliat gimana caranya tadi, cara follow setengah tadi. Nah, saya baca berita aja ya. Yang berita ketujuh, pria bernama Kaos Sigan bertemu dengan seorang wanita bernama Tan pada 2016 tapi baru dekat sejak 2020. Sayangnya nih, si wanita nggak punya perasaan yang sama karena ditolak. Kasigan mengirimkan surat gugatan hukum yang menyebut Tan telah menyebabkan trauma emosional dan kemungkinan pencemaran nama baik. Nah, kalau beritanya si Gazette nih, Gimana? Masih setengah followersnya? Followingnya? bukan, Oh, udah seorang pria tergugat. Jadi dia tuh digugat karena dia dimasukkan ke zona teman. Friend zone. Padahal ya,
zone itu tuh banyak jenisnya. Ah, Friend zone, benar. dianggap teman. Dianggap teman, Ada brother zone, dianggap saudara, yes, betul. Iya. Ada driver zone. dianggap supir. Ya, ada kan yang cuma antar jemput gitu ada. Sorry kita kayak aku nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Aku selalu kasih rating bintang 5 kok gitu. Itu driver zone. Ojol, Tapi ada satu zone Iya. yang sebenarnya kayaknya belum maju aja tuh udah nggak bisa maju. Baru mau maju tuh udah gagal. Belum mau maju aja udah gagal. Heeh. Baru mau maju tuh udah gagal. Apa itu? Suuzon. Jadi jangan gitu. Jadi sudah dapat suuzon sendiri gitu. Jadi kayak udah dipikir jelek aja, bukan mukanya yang jelek, tapi di pikiran ceweknya udah jelek aja pokoknya. Mendingan jangan udah. Nah, Gua nggak mau. ada juga zona yang bikin seger. Yang kalau misalnya lagi panasan, ini zona ini yang bikin seger. Ya udah apa? My zone. Aduh, At least gak? dibayar kagak. Guys, by the way kalau bisa lihat ke belakang, ini adalah klien dari kantor kami ya. Crimson. Crimson Agency. Crimson Agency. Kita sebut saja satu-satu. Kita sebut saja. Ada Zing. Zing. Do more is better. Correct. Keramas lah pakai Zing. Seger. Ada Fresh and Natural. Fresh and natural. Wangi cerah, wangi segar. Ya. Ada Ciptaden. Ciptaden. Pasta gigi. Betul, gigi kuat Ciptaden. Ih. Apa lagi? Apa lu? Samyang. Samyang pedes nih. Annyeonghaseyo. Ayo ngasih. Choco drink. Choco drink. My mood booster. Ih, seger. Kecap sedap. Cuma ini yang sedap, yang lain ketinggalan. Ih, keren. Udah, ini kan Ciptaden tadi. Ini Samyang udah. Samyang baru bagi-bagi baju ya. Ada lagi sebenarnya belum ditaruh. Apa tuh? XL. XL. Kok ada orang nggak pakai XL ya? Aneh banget. Ya? Iya, makanya itu kan udah sinyalnya kuat. Ih, bagus banget. Parah. Kayak lu kok bisa gitu nggak pakai XL gitu, aneh banget deh. Lu kesempitan. Pakai XL. Iya. Kelonggaran. Jilat terus. Karena gue mau nanya caranya XL prioritas gimana? Oh, ntar kita tanya aja Gitu. sama klien kita. Oke. Gimana nih caranya gitu. Iya, oke. Ya pokoknya 34 miliar ya. 34 miliar? Iya, ininya gugatannya. Sungguh pede ya orang ini ya. Laki-laki ini sungguh pede ya. Jadi dia bukannya cinta ditolak dukun bertindak bukan ya? Bukan dong, cinta ditolak. Cinta ditolak Hotman bertindak. Orban bertindak. Kayak nggak penting untuk ngebahas orang ini. Iya bener. Kalau ditolak ya ditolak aja bro. Terjebak di friendzone emang berapa lama? Hah? Lu punya pengalaman di friendzone? Ya waktu sama si Burhan? Bukan Bukan ya? Cowok dong. Oh bukan. Nah, baik. Bukan. Pernah punya friendzone? Enggak sih. Enggak Pernah. Pasti lu pernah nembak ditolak? Pernah, nembak Pernah. ditolak pernah. Bukan karena friendzone. Bukan karena friendzone. Siapa dulu yang ditolak? Mesti banget nih di sini. Ya, silakan. Apa lu udah panggilin orang ya? Enggak. Kayak gitu caranya ya. Kita enggak kayak gitu. Kayak gitu. Enggak, Pak. SMA D lah. SMD itu gimana SMD? SMD itu gimana? Marah lama-lama. SMD. Sekolah menengah dong. Sekolah menengah deh. Gitu. SMP. SMP lah, SMP. Kelas berapa waktu itu? Kelas 1? Kelas 1. Udah bisa ngaceng ya? Bukan dong, enggak. Gitu. Ya makanya kenapa gua pacaran ya waktu itu ya alasannya ya. Kan lu ditolak. Iya, maksudnya Kenapa mau coba pacaran? iya kali ya. Terus ditolaknya apa ditolaknya? Aku mau fokus sekolah. Aku mau belajar. Emang lu enggak waktu itu ya? Iya, Kan lu juga makanya. lagi sekolah ya? Iya, makanya. Aneh banget orang yang... Gue langsung merasa bodoh gitu kayak, lah gue mengajukan pacaran sama dia berarti dia pikir gue gak memikirkan sekolah dong gitu. Terus dia sekarang kerjanya apa? Tahu nggak? Gak tahu. Ayo mancing terus banget, gue gak Lagi- tahu. Serius gue gak tahu. Lagi aneh-aneh aja orang mau fokus sekolah. Oh, dia juga sekolah bro. Sis. Sampai betahak tuh gue. Oke, mending langsung ke berita selanjutnya. Oh, ya udah. Iya. Berita terakhir. Namanya
Apip Nur Rahman, warga desa Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan, resah dengan wacana kepala desa yang minta masa jabatan sampai 9 tahun di satu periode. Keresahan ini kemudian diunggahnya ke media sosial dan ujung-ujungnya viral. Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI, bukan PAP 99 ya, itu beda lagi. Dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI. Wow, singkatan yang sangat kreatif. Tadi PAPDESI, ini APDESI. Kabupaten Bengkulu Selatan ikut merespon, apa ini di hidung saya? Enggak. Namun, respon kelompok itu negatif. Saat bertemu dengan dua pengurus organisasi pemerintah desa tersebut, Apip malah dimarahin, bahkan sebelumnya sempat diteror. Dasar kepala desa yang sangat-sangat wow. Tidak menerima kritikan, mau paling benar saja. Demo di Jakarta bikin kotor. Aspirasi rakyat mana yang kau wakilkan, wahai PAPDESI dan APDESI? Hei, sungguh. Sangat wow. Saya kesal ketika baca berita ini. Kenapa? Kayaknya ada ini banget ya, ada pengalaman. Pengalaman sih nggak ada. Iya. Tapi saya memang kesel aja sama orang-orang yang seperti ini gitu. Dikritik tidak mau, didengarkan mau, Iya. dikasih amplop mau, amplop undangan. Ambil undangan kalau ada Undangan nikah. dong. Betul dong. Masa nggak dikasih amplop? Iya. Masa kayak, woi, masa gitu nggak mungkin Kalau dong. hujanan kan basah, Betul. diamplopin dulu. Memang kepala desa apa sih fungsinya selain ngurusin surat-surat? Apakah kepala desa itu seperti di film-film horor? Yang tugasnya dipanggil untuk mengusir Roh-roh jahat. warganya yang punya ilmu hitam. Iya, syaman. Pakai obor, Oh iya. kumpul masyarakat. Usir dia Pak Kepala Desa, usir dia. Kan gitu, suka gitu, muncrat kan. Usir, bakar gitu. Terus tiba-tiba polisi, tenang. Cuma itu yang saya tahu fungsi kepala desa. Dia baru jadi kepala desa loh, Pak. Siapa nih? Itu kan, tadi beritanya. Bukan. Nyimak gak sih ini Oh orang? iya, jatuh kusutar. Jadi si orang ini bikin video mengungkapkan keresahannya tentang kepala desa yang ingin diperpanjang masa jabatannya. Iya. Terus dia bilang, saya pernah nonton video ini di TikTok. Oh iya. Jadi dia bilang, katanya aspirasi rakyat yang mana? Si Apip ini sampai katanya keliling kampung buat nanya. Masihin. Iya, kamu mendukung nggak mendukung? Tidak ada yang mendukung. Ya karena memang mungkin kepala desa ini merasa kuenya enak aja di situ ya. bener. Digerogotin manis. Iya benar. Bye-bye Pak diabetes. Kepala desa kan? Iya. Iya. Aneh lu Pak. Blok. Lol. Dia baru jadi kepala desa loh, gimana dia kalau jadi? Wah, Allah. Gimana udah jadi menteri coba? Kan? Atau presiden? Nah, Ih. kan? Makanya mungkin itu Tuhan adil menjadikan dia hanya kepala desa. Enggak. Enggak usah bawa Tuhan. Oh iya, oke. Sialan. Ini emang manusianya aja yang bernafsu Bernafsu. akan kuasa. Harusnya nggak kayak gitu ya. Maksudnya jangan. Kalau kepala desa tuh pemilihannya juga warga nggak sih? Sweet kayaknya. Suwi. Jadi di final sweet 15 kali. Best 15 siapa yang menang. Ini kayak hoi. Gitu. Sebelumnya mungkin ya gue nggak tahu lah gimana kepilihnya gitu. Cuman harusnya dia memberikan ini ya. Apa? Memberikan merangkul warganya lah gitu loh harusnya. Bukan malah. Nah, itu dia Bung Ocha. Iya. Yang saya sebel. Jadi di Indonesia itu sesuatu yang normal diagung-agungkan. Sesuatu yang jadi ngerti nggak maksudnya sesuatu yang normal diagung-agungkan? Sesuatu yang normal diagung-agungkan. Misalnya ketika kepala desa merangkul warganya. Oh. Itu kan sudah normal. Sudah tugasnya. Ketika ada yang kayak gitu, wow hebat. Apanya yang hebat? Hei, tidak hebat, hei. Dia belusukan, turun ke jalan, dihebat-hebatin. Apa yang hebat? Emang tugasnya begitu. Emang tugasnya. Iya. Ada polisi bersih. Mm. Terus banyak sih Pak. Iya. Saya takut nih jadinya nih. Ya maksudnya memang kan Bapak mengayomi. Iya. Mengayomi siapa? Masyarakat Indonesia. Tapi ya kalau bisa dikurangi lah Pak yang totot di jalanan Pak, itu ganggu Pak. Bener Pak. Gue kapan itu Di ya? undang-undang kan juga nggak boleh. Nah itu dia platnya tuh biasa loh. Terus pakai apa warna biru-biru Strobo. nyala-nyala. Iya strobo ya. Terus biru-biru. RF bukan plat nomornya. Enggak. Terus habis itu pakai totot gitu. Terus habis itu kayak
gue saat itu lagi nyetir, gue nggak ngasih jalan. Iya betul. Jangan buat teman-teman yang kebetulan ya nonton Iya. ini ya, jangan kasih jalan tata totot selain pemadam kebakaran, ambulans dan presiden. Oh gitu? Rombongan presiden. Iya. Karena presiden punya hak. Oh iya. Tapi seharusnya ya mungkin juga, ya tapi biasanya punya hak lah. Iya kalau Tapi kalau ambulans, yang mobil selain itu- jenazah. Ya sama mobil jenazah. Iya. Betul. Ya pokoknya kan itu ambulan tadi sudah saya sebut. Mau isinya udah meninggal atau belum ya kasih. Gitu. Masa walaupun saya senang ya kalau misalnya ada partai gitu ngasih mobil ambulan gitu yang buat dipakai ke olahraga itu menurut gue oke. Iya. Tapi yang tata tuh nggak jelas tuh ganggu Itu banget. plat nomornya. Udah gitu birunya kan bikin silo ya. Pusing. Di grill ininya loh Pak, lampu Iya, depan iya, itu, iya. Itu ya tuh- ampun. Itu gue juga nggak pernah ngasih tuh. Iya, platnya juga. Gue nggak tahu ya katanya kan RFP, Tapi emang bisa. Iya, tapi maksudnya terus gila banget terus. Temen gue pernah dari puncak Heeh. sewa begituan. Heeh. Begituan. Iya, saya mau mobil. Enggak sewa itu Ya, begituan. Oh. buat buka jalan. Beneran berhasil. Beneran. Bisa. Iya dan dia dengan PD instastory. Padahal dia yang tata itu Polisi. ilegal. Oh, polisi. Polisi Apa? ada kayak Voy Rider apa sih? Iya, namanya? Rider gitu, ya. bener. Temen gue instastory. Beneran kayak gue bilang, ih kok temen gue hebat ya punya gituan ya. Padahal dia bukan nggak ada kepentingan untuk dapat privilege itu juga. Iya ya Allah orang biasa Cak. Orang biasa. Mau liburan ke puncak. Baru pulang. Gue bilang hebat ya temen gue. Itu harganya berapa ya? Emang bisa dibayar ya Cak kalau gitu Cak? Gue nggak tahu sih itu. Oh. Kayaknya kita memang butuh kayak gitu-gitu kan kayaknya jengah ya warga-warga. Maksudnya orang Indonesia, tolonglah Pak polisi dikasih penjelasan Tolong, yang kayak Pak. gitu-gitu tuh gimana Ya, Pak. lah Janganlah, gitu loh. Pak. Pak Emang tolong. Ya, kita kan bayar pajak juga gitu. Iya. Maksudnya kalau orang yang udah sebel kan pasti omongannya kayak, lah Bapak kan juga gajinya dari pajak-pajak kita misalnya gitu. Betul. Kenapa Bapak minta keistimewaan gitu? Betul, maksudnya juga Pak tolong bikin kami percaya lagi kalau Iya. image Bapak tuh baik Pak. Nah, Ayo maksudnya- Pak, bisa Pak. Nah, jangan Bisa. sampai yang ketidakpercayaan kita yang sudah runtuh gara-gara main tembak-tembakan di rumah itu, Apa nih paintball atau apa? tembak-tembakan di rumah. Oh main Dakhan ya? Dah. Dakhan yang Nintendo ya? Yang nembak bebek yang Iya, main tembak-tembakan di rumah itu supaya tidak melebar ke anggota yang lainnya. Tolonglah diberikan penjelasan yang kayak begitu-gitu tuh kenapa Iya sih? sebenarnya kalau itu terlalu tinggi lah. Sebenarnya yang ada di jalan lah Pak. Di jalan deh, iya. Jadi maksudnya kayak kita tuh pengen aparat negara di Indonesia tuh Iya. lebih baik Pak. iya, Saya yakin bisa Pak. iyalah. Bisa Pak. Bapak tuh punya bukan logo sih, kayak icon. Iya. Kalau di kantor polisi itu. Iya, apa Yang gambar kartun anak kecil itu loh. Oh iya, bener lucu Itu kan tuh. itu kan seperti kayak bentuk harapan kalau ayo nak jadi polisi, mengabdi pada negara kan gitu, Pak. Saya mengerti cuma ya bagaimana para orang tua ini merelakan anaknya, Pak. Tapi gue boleh cerita gak sih ada temen gue yang mau masuk polisi. Terus ditanya, dia kayak satu kali gagal, dia coba lagi. Gagal coba lagi. Jadi dia sengotot itu. Terus habis itu ditanya lah sama temen gue, lu kenapa sih mau ngotot banget masuk polisi? Iya bang, kan polisi seserannya lumayan itu. Siaran tuh apa? Aduh, saya takut. Pak, saya nggak ikutan. Nanti frame-nya kesini aja nih. Ya, saya ini coba. Lanjutin aja. Katanya begitu. Oh gitu. Enggak sih, ya kayak misalnya ketilang. Terus habis itu nggak mau ditilang. Emang iya. Ngajakin damai. Kita belum nawarin ngajakin damai. Bapaknya kadang suka ada ngajakin damai duluan tuh. Kayaknya itu udah rahasia umum deh. Iya gak sih? Saya nggak ngomong apa-apa ya. Nggak, gue pernah mengalami soalnya. Iya, akhirnya sudah 8 berita kita bacakan. Sudah 8 berita kita bacakan. Semoga itu bisa mengisi relung-relung hari dan hati Anda. Dan menambah pengetahuan tentunya ya. Betul. Semoga. Seperti ya harusnya sih ada lah ya, masa nggak ada. Mana sih? Masa segitu banyak nggak ada nama Iya. pengetahuan. Suara gue capek lu gini terus. masa nggak ada? Iya lagi. Untung gue juga cuma biasa aja. Ya udah, sepertinya kita harus mundur ya. Pamit undur diri. Kemarin nggak bisa mundur karena duduknya Tembok. Nggak bisa. Sekarang bisa. Oke. Asik. Bono Terong mundur. Ocha Penyok pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Gazette. Bye. Bye. Ciao. Ciao.